So, welcome back to my video. Ini adalah video latihan berbicara saya atau speaking practice saya. Dan masih sama, metode yang saya pakai untuk latihan berbicara adalah berbicara selama 10 menit, 5 menit ngomong random apapun yang ada di kepala saya, dan 5 menit selanjutnya membicarakan satu topik tertentu. Tapi sebelum saya mulai, kemarin saya belajar mengenai sebuah teknik dalam meningkatkan kualitas public speaking atau speaking. Caranya cukup sederhana dan ini impact-nya akan besar kalau dilakukan secara konsisten. Jadi tekniknya adalah membaca buku dengan pelan dan membuka mulut selebar-lebarnya. Atau istilah Inggrisnya adalah overdoing speaking. Jadi ngomongnya kayak berlebihan gitu. Dan sejujurnya teknik ini sudah pernah saya lakukan, cukup efektif, tetapi beberapa hari saya berhenti dan sekarang saya memutuskan untuk melakukannya lagi karena sekali lagi progres didapat dari repetisi. Jadi saya akan melakukan aktivitas ini, latihan ini, membaca buku dengan overdoing speaking selama 3 menit dan setelah itu saya akan berbicara apapun selama 5 menit dan 5 menit selanjutnya saya akan berbicara mengenai satu topik tertentu. Dan buku yang saya baca untuk latihan sangat relate dengan skill yang ingin saya pelajari. Judulnya adalah Bicara Itu Ada Seninya by Oh Soo Hyang. Dan di buku ini dijelaskan bahwa mengubah cara bicara, mengubah hidup. If you can master communication skill, it will change your life. Kalau kamu bisa menguasai keterampilan dalam berbicara, itu akan mengubah hidupmu. Karena skill berbicara adalah salah satu high income skill. So, ini adalah salah satu skill yang worth to learn, worth to master. Bicara itu ada seninya. Rahasia komunikasi yang efektif Oh Soo Hyang. The Secret Habits to Master Your Art of Speaking. Tahukah Anda bahwa berbicara itu ada seninya? Ketika komunikasi menjadi hal yang penting untuk bersaing, pakar komunikasi Oh Soo Hyang mengeluarkan buku yang sangat berarti. Selain berisi tentang pengalaman pengembangan diri, buku ini juga membahas tentang teknik komunikasi, persuasi, dan negosiasi. Notice ya, metode apa yang saya pakai? Overdoing lips, membaca dengan pelan dan membuka mulut selebar-lebarnya. Karena dengan cara ini saya bisa melatih otot yang ada di sekitar mulut saya dan saya bisa memperjelas artikulasi di setiap kata yang saya ucapkan. Dan ini juga bisa mengcounter bad habit saya, yaitu ngomong terlalu cepat. Lalu, bagaimana cara berbicara yang baik? Apakah berbicara dengan artikulasi yang jelas atau berbicara tanpa mengambil nafas? Tidak. Sebuah ucapan yang bisa disebut baik adalah yang bisa menggetarkan hati. Ucapan seorang juara memiliki daya tarik tersendiri. Ucapan pemandu acara memiliki kemampuan untuk menghidupkan suasana. Anda harus pandai berbicara untuk menunjukkan diri Anda kepada lawan bicara dalam kehidupan sosial. Orang yang berbicara dengan mahir akan menjadi lebih maju daripada yang lainnya. Orang yang berbicara dengan mahir akan menjadi lebih maju daripada yang lainnya. Untuk mencapai tujuan komunikasi, persuasi, dan negosiasi, Anda harus mengetahui metode komunikasi yang efisien.
Buku ini dijabarkan agar dapat dimengerti oleh siapa saja. Anda dapat belajar dari banyak pengalaman orang-orang terkenal dan juga mengenai rahasia inti komunikasi. Jika Anda membacanya dengan runut, saya yakin rasa percaya diri Anda untuk berbicara pun akan tumbuh dengan sendirinya. Dan sepertinya saya akan mengubah planning saya di video ini. Mungkin berbicara 10 menitnya di video nanti. Video ini saya gunakan untuk berlatih membaca dengan overdoing speaking. Passion for knowledge. Passion for knowledge. Mengungkapkan diri lewat storytelling. Nyawa logika. Ucapan logis merupakan dasar. Saya tidak percaya diri saat berbicara. Bagaimana caranya agar saya pandai berbicara? Seorang mahasiswi yang bermimpi ikut kontes kecantikan mendatangi saya. Ia memiliki tubuh dan wajah yang menarik. Terlebih tidak tampak ada masalah berarti pada cara bicaranya. Suaranya halus dan stabil. Masalahnya terletak pada alur bicaranya yang berantakan. Sepertinya ia tidak terbiasa berpikir secara logis sehingga ucapannya terdengar tidak berkesinambungan. Hal seperti ini akan memberi nilai yang buruk dalam kontes kecantikan. Para juri mempelajari dan menilai kontestan dari cara bicaranya. Ucapan logis dan cerdas akan mendapat nilai yang tinggi. Ucapan mencerminkan keadaan seseorang apa adanya. Kita dapat langsung mengetahui apakah seseorang itu logis atau tidak hanya dengan berbincang sebentar dengannya. Oleh karena itu, berbicara yang menunjukkan pola pikir logis harus dilatih. Mari kita lihat sebuah paragraf dari buku Logical Thinking Know How Do How dari HR Institute. Orang yang logis dalam hal apapun akan selalu logis. Kita tidak akan menemukan ketidaklogisan dalam pemikirannya ataupun kalimat dan ucapannya dalam mengungkapkan pemikirannya tersebut. Sebaliknya, kita tidak akan dapat menemukan bagian yang logis dari orang yang tidak logis dalam hal apapun. Berbicara soal ucapan logis, kita tidak bisa melupakan jurnalis Son Suu-hee. Melalui program 100 Minutes Decision dan Son Suu-hee Spotlight, kita bisa melihat kemampuan berbicaranya yang logis dan spontan. Ucapannya yang tajam juga tampak dalam wawancara via telepon dengan aktris Brigitte Bardot mengenai daging anjing. Berikut contohnya. Meskipun orang India tidak makan sapi, tetapi mereka tidak melarang negara lain untuk makan sapi. Bukankah Anda akan mengakui adanya perbedaan budaya seperti ini? Menurut Anda, berapa banyak orang di Korea yang makan daging anjing? Dalam kalimat pertama, kita mendengar soal budaya India yang sudah terkenal. Alasan ini menjadi dasar yang kuat untuk membujuk seseorang mengakui perbedaan budaya. Seperti inilah Son Suu-hee mampu memaparkan alasan di balik pendapatnya. Pendapatnya dengan jelas.
Kemudian dalam kalimat selanjutnya, ia meminta fakta yang mendukung bahwa seluruh orang Korea itu kejam. Ia menekankan untuk tidak melebih-lebihkan tentang sebagian orang Korea yang makan daging anjing. Ketika ia menjawab dengan sistematis, logis, dan tenang seperti ini, Brigade Bardotlah yang kesal dan menutup telepon secara sepihak. Dari sini kita bisa melihat bagaimana kemampuan berbicara logis yang hebat dari seorang Son Soo-hye. Melatih logika berbicara. Pada zaman persaingan seperti ini, berbicara logis bisa menjadi keunggulan tersendiri. Akan tetapi hal itu tidak akan terbentuk dalam waktu satu malam. Perlu latihan rutin dan membiasakan diri untuk memperhatikan ucapan diri sendiri. Ada 5 hal untuk berbicara logis. Dengan melakukan 5 hal berikut, Anda dapat merasakan bahwa ucapan Anda dipenuhi oleh logika yang kokoh. Wow, latihan overdoing speaking ini sangat challenging. Saya benar-benar merasakan bahwa otot atau muscle yang ada di sekitar mulut saya benar-benar dilatih. Ini tidak jauh beda ketika kita fitness. Kalau kita ingin membangun bicep yang lebih besar, kita harus angkat beban dan kita harus progressive overload. Artinya, seiring berjalannya waktu, kita harus menambah bebannya. Bisa bebannya, bisa setnya, bisa repetisinya. Dan itu sama ketika kita ingin berlatih menguasai skill tertentu. Kita harus berlatih secara konsisten, repetisi atau pengulangan. Dan itu yang saya lakukan dalam usaha, dalam menguasai keterampilan dalam berbicara. Dan kemarin saya juga belajar untuk berbicara menggunakan nafas diafragma. Dan sejujurnya ini masih menjadi PR karena saya belum merasakan feeling perbedaan dari berbicara menggunakan hidung dan perbedaan berbicara menggunakan diafragma. Tapi ini adalah proses, saya akan terus berusaha. Dan saya akan mencoba untuk membaca dengan gaya yang normal. Pertama, tema. Harus memiliki tema yang menonjol. Cerita yang bertema menonjol disukai oleh orang-orang. Legenda atau dongeng-dongeng klasik bertahan lama karena mengandung sebuah tema bahwa yang baik akan menang dan yang jahat akan dihukum. Cerita yang ingin disampaikan harus konsisten dengan satu tema. Dan kemarin saya juga belajar mengenai pentingnya sebuah pernafasan. Jadi, saya harus bisa mengatur nafas saya dengan baik ketika berbicara. Saya harus mengeluarkan nafas sedikit mungkin per kata agar saya bisa berbicara dengan jelas, lantang, dan juga cukup panjang. So, itu saja video untuk pagi ini. Mungkin nanti saya akan record untuk video 10 menit latihan berbicara. So, thank you for watching. Have a good day. See you on the next video.